kan untuk pertahanan keamanan, bukan untuk jaga gedung ya. Nah, yang ini kita harapkan gimana ya, apa dapat penjelasan atau gimana dari pemerintah. Dan yang seperti ini tidak perlu berulang ya, saya kira Pak Chandra. Ya gimana itu Pak Chandra? Ya, kalau kita mendengar bahwa memang TNI yang harus menjaga kantor-kantor kejaksaan ini kan kembali lagi menimbulkan pertanyaan mengapa ya. Seharusnya kantor-kantor kejaksaan itu tidak perlu dijaga ya, baik oleh polisi maupun kejaksaan kalau semua keamanan, semua ketertiban itu berjalan dengan baik di negara ini ya. Karena kantor kejaksaan selama ini tidak perlu dijaga paling hanya oleh satpamnya ya. Tidak perlu ada polisi atau tentara. Nah, kalau sampai dijaga sekarang ini, apa yang menjadi dasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mizan Ulfa, sering dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita dikagetkan oleh berita nih. Ini TNI kita ini mengawal gedung Kejaksaan Agung. Ini menciptakan polemik yang berkepanjangan. Kok tentara menjaga gedung? Tentara kan untuk berperang, pertahanan negara. Yang jaga gedung itu Hansip, ya. Polisi dan lain sebagainya. Tapi ini tentara. Ada apa ini kira-kira? Apakah adanya demikian gawat atau apa implikasinya, pesannya, political appeal dari keadaan ini dan lain sebagainya. Dan untuk itu sudah hadir di studio kita ya narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, Profesor Dr. Chandra Mirulaya, alumni Harvard, alumni University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat, dosen Universitas Utara Malaysia, dan pensiunan Kementerian Keuangan sama seperti saya, dan a long time friend juga dari teman SMA dulu. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini viral ini ceritakan TNI jadi mengawal atau jaga gedung kejaksaan. Ini gimana melihatnya Pak Chandra? Jadi kita kaget juga ya ada berita seperti itu bahwa tentara terpaksa harus menjaga kantor kejaksaan negeri dan mungkin juga kejaksaan tinggi seluruh Indonesia ya. Nah, ini ada apa? Karena seharusnya yang menjaga itu kalau memang untuk kepentingan keamanan, ketertiban itu adalah polisi. Dan juga mengapa harus dijaga? Itu kan jadi pertanyaan. Keadaannya apa demikian gawat? Iya, mengapa harus dijaga dan kenapa harus TNI? Nah, ini menimbulkan spekulasi di masyarakat ya. Ada apa dengan kejaksaan? Kemudian apakah memang harus dijaga ya? Kenapa harus dijaga? Dan ini juga semua kantor-kantor kejaksaan harus dijaga. Selama ini kan kita tidak melihat adanya urgensi bahwa ada hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendesak sehingga kantor-kantor kejaksaan itu harus dijaga. Tapi mungkin ada yang juga mengira atau berspekulasi bahwa ada kasus-kasus penting yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan yang harus didalami, diperiksa secara independen ya, tidak dipengaruhi oleh pihak luar, tidak ada cawe-cawe dari pihak manapun. Supaya kasus ini bisa diperiksa sebaik mungkin, seadil mungkin, dan kalau memang ada bukti-bukti kriminal, adanya keterlibatan daripada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, maka ini kalau kasus ini sudah kuat, punya bukti dan saksi yang kuat, maka kejaksaan harus meneruskannya kejaksaan harus meneruskannya ke pengadilan atau harus diproses hukum ya. Nah, ini kita tidak tahu. Ini belum ada penjelasan yang rinci dan lengkap mengapa harus ada penjagaan seperti itu. Dan betul sekali ini mungkin tidak selalu salah ya tentara menjaga gedung kejaksaan. Mungkin berdasarkan pertimbangan dari
kejaksaan atau pemerintah ya yang sedang mengawal suatu kasus yang berat sekali sehingga ya aparat internal gedung kejaksaan tidak akan sanggup ya, polisi pun tidak akan sanggup ya, yang perlu menjaga ini gedung itu sekarang TNI. Jadi seolah-olah ini keadaannya genting sekali ya, seperti ancaman teroris dan lain sebagainya. Ya jika demikian ya saya kira tidak salah ya tadi ya TNI menjaga gedung itu. Tapi yang ini hanya untuk sementara karena dalam pembagian tugas dan wewenang pemerintah yang baik itu kita kan masing-masing tugasnya, ada polisi, ada tugasnya TNI kan untuk pertahanan keamanan, bukan untuk jaga gedung ya. Nah yang ini kita harapkan gimana ya, apa dapat penjelasan atau gimana dari pemerintah. Dan yang seperti ini tidak perlu berulang ya, saya kira Pak Chandra. Ya gimana itu Pak Chandra? Ya, kalau kita mendengar bahwa memang TNI yang harus menjaga kantor-kantor kejaksaan ini kan kembali lagi menimbulkan pertanyaan mengapa ya. Seharusnya kantor-kantor kejaksaan itu tidak perlu dijaga ya. Baik oleh polisi maupun kejaksaan kalau semua keamanan, semua ketertiban itu berjalan dengan baik di negara ini ya. Karena kantor kejaksaan selama ini tidak perlu dijaga paling hanya oleh satpamnya ya. Tidak perlu ada polisi atau tentara. Nah kalau sampai dijaga sekarang ini, apa yang menjadi dasar tindakan tersebut? Apakah itu merupakan perintah dari Panglima, TNI, atau dari Presiden langsung, atau siapa? Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres, ada sesuatu yang kurang baik dengan keamanan di negara kita. Seharusnya kantor kejaksaan itu bisa melakukan fungsinya dengan baik, dengan normal, tanpa harus ada penjagaan dari manapun ya. Jadi kalau ada penjagaan ini seperti ada ancaman yang harus dikendalikan oleh pihak keamanan ya. Nah, seharusnya kalau situasi berjalan normal, damai, tidak perlu ada ancaman-ancaman seperti itu. Berarti ada pihak-pihak yang kuat ya, yang mau mencoba untuk mengintervensi kejaksaan ya. Nah ini karena itu merupakan kekuatan yang cukup besar, maka TNI harus turun tangan ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang sangat memprihatinkan kita ya, perkembangan yang sangat memprihatinkan kita, mengapa ini terjadi ya? Apakah situasi di negara kita memang sudah begitu buruk ya, sehingga harus mengerahkan tentara seperti itu ya. Betul ya. Jadi kita harapkan ya dapatlah ada penjelasan ya, rakyat minta penjelasan kepada pemerintah hal extraordinary apa yang menyebabkan TNI perlu menjaga gedung kejaksaan itu. Walaupun mungkin dalam beberapa, kita harapkan ya, beberapa waktu ke depannya, tentara itu sudah ditarik kembali ke barak-barak, tapi hal ini harus dijelaskan ya. Dijelaskan sebagai warga negara, kita mempunyai hak untuk bertanya, dan kita harapkan juga ya, DPR pun menanyakan ini, meminta penjelasan, klarifikasi, karena ini menimbulkan image yang tidak baik ya. Keadaan kita kondisinya serba darurat. Betul, ini kan apalagi dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini ya, kita mau menjaga citra negara kita bahwa negara kita itu sebenarnya aman, tidak ada premanisme yang mengganggu ketertiban dan keamanan sehingga bisa menarik investasi dari luar negeri ya. Tapi kalau keadaan seperti ini, jangankan orang luar negeri yang akan berinvestasi, orang dalam negeri pun juga takut ya. Kalau mereka nanti kalau menanamkan modal ternyata diganggu oleh para preman, oleh para ormas misalkan, kekuatan-kekuatan yang cukup besar ya, apakah itu mereka mendapat backing dari pihak manapun ya, yang bisa menjadikan mereka itu berani ya. Nah ini kan harus dihilangkan image seperti ini supaya orang tidak takut untuk investasi Indonesia, termasuk juga dari investor dalam negeri. Betul. Ya, saya kira demikian kita harap ya, pemerintah segera hal-hal extraordinary ini diselesaikan oleh pemerintah, dan kita juga mengharapkan penjelasan ya. Right to be informed, right to be explained ya. Itu hak-hak warga negara
Demikian saya kira pemirsa, mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pembelajaran untuk mencerdaskan kita semua, dan kita harapkan juga ya pemerintah memberikan penjelasan yang secukupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.